Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu, ya. Nah, dimana di sini kita akan membahas di mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, tentu saja di pembelajaran pemrograman dasar ini saya akan ambil sebuah contoh, ya, contoh di pemrograman dasar kelas 10 TKJ 3. Nah, kita membahas bab 1 itu adalah alur logika dan perangkat lunak bahasa pemrograman komputer, di mana meliputi dua subbab, yaitu alur logika pemrograman komputer yang akan mempelajari satu dasar pemrograman, dua alur pembuatan program. Kemudian subbab yang kedua adalah perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu akan mempelajari satu klasifikasi software, dua klasifikasi bahasa pemrograman, dan tiga adalah implementasi perangkat lunak aplikasi pemrograman. Nah, di sini kita akan membahas, ya, yaitu di utamanya atau di dasarnya, yaitu algoritma, ya. Nah, dimana kalian bisa mendownload, ya, di bahan bacaan. Di situ Pak Adi sudah memberikan, yaitu satu modul SMK algoritma dan program, kemudian yang kedua adalah pemrograman dasar Berland C++. Nah, yang kalian download adalah yang ini, ya, yang modul SMK algoritma dan program. Oke, lanjut. Nah, di mana, ya, di sini kita bahas, ya, mengenai algoritma. Nah, ditinjau dari asal usul katanya, algoritma ini memiliki sejarah, ya, sejarah aneh. Nah, di mana algoritma ini, ya, yang menemukan adalah orang Arab, di mana katanya kalau disebut algoris, ya, ini adalah orang yang bisa menghitung angka Arab, gitu. Nah, kemudian pada para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Dan akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata ini dari ilmuwan Arab, ya, yaitu yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau bisa disebut dipanggil adalah Al-Khwarizmi, gitu, ya. Mungkin panggilnya Al gitu, ya. Oke. Di mana di situ dia menuliskan sebuah kitab atau buku, yaitu Al-Jabar wal Mukabala, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Nah, perubahan kata dari algoritma menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik. Jadi akhirannya berubah jadi dari SM, ya, sem berubah menjadi dem. Ya, nah ini adalah mukanya, gitu, ya. Oke. Algoritma merupakan jantung ilmu komputer, ya. Nah, jadi banyak cabang-cabang ilmu komputer yang memang menggunakan algoritma. Tetapi bukan hanya ilmu informatika saja yang menerapkan algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga menggunakan atau menerapkan algoritma tersebut, seperti misalkan membuat kue atau masakan. Kemudian kita juga menggunakan sepeda motor, itu pun ada algoritmanya, begitu. Oke. Nah, dan memang sebuah algoritma ini, ya, di jantung ilmu informatika atau komputer tentu saja digunakan, gitu, ya. Apalagi kalau misalkan programmer, ya, atau kita membuat sebuah program.
yang harus kita lakukan atau yang kita buat terlebih dahulu memang si algoritma tersebut gitu ya, bukan bahasa pemrogramannya ya. Jadi kalau algoritmanya A menggunakan Python ya, PHP, kemudian menggunakan C++, nah pasti ya algoritmanya konsepnya A ya akan keluarannya A gitu ya. Jadi apapun algoritmanya, maaf, apapun bahasa pemrogramannya ya, jadi bahasa pemrogramannya itu berbeda-beda. Nah, kalau algoritmanya A, masukannya A, ya nanti akan keluarannya A seperti itu. Jadi intinya adalah di algoritmanya itu ya. Nah, di pengertian definisi algoritma, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis, secara berurutan. Ya, sistematis itu berurutan. Dan logis itu adalah benar gitu ya. Jadi di komputer itu ya memang mengenal logis itu adalah benar, jadi tidak boleh salah ya. Nah, dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, algoritma memiliki pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Di sini ada 3. Yang pertama adalah algoritma harus benar. Yang tadi dikatakan ya, si logisnya itu. Jadi memang memberikan keluarannya dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Jadi memang harus benar gitu ya, tidak boleh salah. Nah, oleh karena itu di dalam penulisan ya, pengetikan atau coding ya, ngoding itu apa ya, ngoding itu lah ngetik gitu ya, ngetik ya, yang memang rujukannya ngodingnya adalah mengetik menggunakan bahasa pemrograman ya. Dan memang di situ ketika misalkan ada error atau kesalahan ya, nah itu harus dibenarkan. Dan memang ya disitulah si algoritmanya harus benar. Yang kalau di bahasa pemrograman ya harus menyesuaikan dengan sintaks ya, aturan library ya, yang ada di si bahasa pemrograman tersebut. Karena bahasa pemrograman tentu saja, bahasa pemrograman yang satu dengan bahasa pemrograman yang lain berbeda, memiliki library sintaks yang berbeda, dan itu kita juga harus pahami. Yang tentu saja juga dia memiliki beberapa dokumen-dokumen yang bisa kita akses begitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pertimbangan dalam pemilihan algoritma, the first, pertamanya adalah algoritma haruslah benar. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua adalah ini ya, pertimbangan kedua yang harus diperhatikan adalah kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Jadi si algoritma ini harus memiliki pendekatan yang mendekati tepatnya gitu ya, harus mendekati mau ke tepatnya itu ya. Jadi meminimalisir atau mengurangi kesalahan ya. Nah, contoh misalkan quick count pemilu ya, menggunakan sebuah algoritma ya, pemrograman, dan ketepatannya ya harus besar ya. Jadi kesalahannya atau tidak tepatnya sangat kecil sekali gitu ya, bisa jadi 0,0009% seperti itu ya. Itu adalah pertimbangan yang kedua. Kemudian pertimbangan yang ketiga ya adalah efisiensi algoritma ya, mengefisiensi ya, jadi tidak terlalu banyak memakan apa di sini. Ada efisiensi waktu dan ada efisiensi memori. Jadi harus memakan waktu yang sebentar gitu. Jadi tidak terlalu lama, tidak berjam-jam menunggu gitu ya. Jadi harus sedikit ya pemrosesan si algoritma tersebut. Kemudian memorinya memakan memori yang sedikit, tidak besar. Resource gitu ya, kalau di komputer resource, sumber dayanya itu harus kecil ya,
mengambilnya. Jadi misalnya RAM-nya 4 GB, nah algoritmanya itu 3,8 lah gitu ya, yang nanti dia akan mempengaruhi kinerja dari sistem operasi itu. Nah, itu kurang baik ya, buruk gitu. Ya, oke, itu adalah tiga ya pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Oke. Nah, kemudian di algoritma di penulisan. Nah, di penulisan ini ya, jadi algoritma itu kita bisa terapkan atau bisa tiga ya, kita bisa melalui tiga gitu ya. Jadi sebentar saya saya besarkan dulu. Oke. Nah, jadi algoritma ya bisa diterapkan atau ya garis miring melalui ada tiga cara. Satu adalah bahasa natural, atau kita sebutnya manusia, atau deskriptif. Oke ya, ini adalah ya bahasa kita ya yang kita sering gunakan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah bahasa yang hampir ya, menyerupai atau mirip dengan bahasa pemrograman gitu ya, tapi hanya 80% gitu, jadi masih mentah ya. Jadi harus ke dalam bentuk ke bahasa pemrograman, dan pseudocode ini ya itu memang mirip dengan bahasa pemrograman Pascal ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah flowchart. Nah, flowchart ini adalah simbol ya, simbol-simbol. Jadi ada simbol-simbol yang memiliki fungsinya. Ini simbol buat masukan, ini simbol buat proses, ini simbol buat keluaran ya. Nah, itu yang bisa dijadikan sebuah algoritma. Nah, di mana di sini ada contoh ya, yaitu jika seseorang ingin mengirimkan surat ya kepada kenalannya, di mana step-stepnya adalah: 1. Menyiapkan peralatan tulis, 2. Menulis surat, 3. Surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup, 4. Amplop ditempeli perangko secukupnya, 5. Pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya ya. Jadi memang ini menggunakan bahasa natural ya, atau manusia, atau deskriptif ya, yang dimana memang si pemrograman itu membaca sebuah line gitu ya. Jadi memang kalian harus menggunakan yaitu penomoran ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang ini logikanya berjalan secara sistematis gitu ya, dan benar gitu ya. Jadi menggunakan penomoran gitu ya, jangan pakai strip atau bintang, tanda panah dan sebagainya ya. Jadi menggunakan angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung si algoritmanya, karena memang si komputer itu line ya, barisnya ya. Nah, dia jadi membacanya itu di baris gitu ya, baris. Jadi ketika kesalahan itu misalnya errornya 3 ya, bisa saja salahnya bisa di 2 gitu ya. Dia secara bertahap gitu, bisa 2 atau 3, nggak mungkin dia ke 10 gitu ya, karena dia berurutan untuk membaca si pemrograman itu supaya itu benar gitu ya. Nah, itu adalah penulisan dari simbol algoritma. Silakan dibaca. Beberapa hal yang perlu diperhatikan juga silakan dibaca. Oke, demikianlah ya bahasan kali ini. Kita awal yaitu membahas di algoritma, yang tentu saja inti pokoknya adalah di algoritma bahasa natural. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.